Halo Ganesha Muda Biru Dongker, kembali lagi ke podcast kita kali ini, serangkaian acara pagelaran akhir tahun 2020 TWIK 5. Kembali lagi bersama saya Melan, saya merupakan panitia dan pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, di samping kita ada dua kakak ganteng nih, silakan dong Kak, perkenalan diri dulu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya KDR Yandike dari semester 5 program studi pendidikan teknik mesin. Di sini saya sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan masa bakti 2020-2021. Mungkin ada kakak ganteng lagi di sebelah saya. Oke, Saya berkenalan. silakan. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan nama saya Edo Bagus Putu Suryadi biasa. Saya berasal dari Gianyar, semester 5 juga ya. Jadi di sini saya jurusan informatika. Ya, saya di sini sebagai Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Kejuruan 2020-2021. Ya, sekian terima kasih. Oke, terima kasih perkenalannya udah kenal kan. Nah, yang di sebelah kita ini adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan masa bakti 2020-2021. Wih, cukup tegang ya ini ya. Kita ngomongnya santai aja ya Kak ya, jangan tegang-tegang. Masih semangat? Semangat? Coba ulang. Semangat. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Baik? Apa sedang tidak baik-baik saja? Ya, cara mungkin pada saat ini yaitu harus tetap fit dan baik-baik saja karena di sini dalam program kerja kita yaitu mempersiapkan acara TWIK atau PAT pagelaran akhir tahun. Oke, untuk Kak Gustu gimana kabarnya? Untuk kabar hari ini ya sangat baik sekali ya. Bahkan semangat saya membara sekarang ya. Ya, Oke, berhubung juga sekarang pandemi nih ya Kak ya. iya. Pandemi. Apalagi kan kegiatannya kayak apa? Tidak terduga gitu. Nah, kebetulan juga kakaknya semester berapa? Untuk kita ini semester 5. Oke. Nah, berhubung pandemi nih, apa aja sih yang kalian lakuin selama pandemi? Mungkin untuk kegiatan kita di sini semasa pandemi, kita akan menyesuaikan kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, tapi kita akan ya setidaknya biar berpadulah dengan kegiatan pandemi pada hari ini, supaya kegiatan kita di BEM ini supaya berjalan lancar juga, biar enggak kegiatan kita tidak dibilang menonton itu saja, ya, benar. biar ada kegiatan yang lebih menarik lagi lah Iya, untuk benar. selanjutnya. Oke, untuk Kak Riantika gimana nih kegiatannya saat pandemi? Nah, jadi memang sulit kita beradaptasi dalam kegiatan pandemi ini karena kita itu diuji paling pertama. Iya. Apalagi kita itu menjabat pada saat masa pandemi. Jadi di sini seiring juga dengan kuliah daring, kita harus juga bisa mengikuti apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yaitu menjalankan program kerja. Nah, kalau kita tidak menjalankan program kerja, di mana nanti tanggung jawab kita kayak gitu. Oke, benar sekali. Oke. Nah, kan sudah berjalan sekitar berapa bulan kakak menjabat? Nah, mungkin itu kita menjabat dari pelantikan ya, dari bulan Juli sampai dengan bulan 12. Jadi itu sekitar 5 bulan. Oke, sudah sekitar 5 bulan ya kakaknya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua BEM. Nah, waktu pertama nih, sempat kaget nggak sih? Karena kan berbeda dari sebelumnya, apalagi kakak-kakaknya dulu sempat ikut organisasi kan? Oke, sudah sempat. Nah, sempat kaget nggak sih kayak, aduh tiba-tiba pandemi nih, apa yang kita apa yang kita rencanakan sebelum menjabat, kira-kira berjalan lancar apa enggak? Gimana Kak? Nah, jadi memang sebelumnya itu kita itu sudah menjalani sebuah organisasi kayak itu. Apalagi dulu di kepengurusan BEM itu saya sebagai ketua divisi kan kayak itu. Nah, karena sekarang itu di masa pandemi, jadi mau tidak mau kita harus jalankan apa yang memang sudah menjadi program kerja kita. Dan pada saat itu kita harus bisa menyesuaikan. Nah, semua program kerja yang kita laksanakan itu secara daring. Nah, di sana juga kita harus berkegiatan dan juga kita itu sedikit kebut program kerja kita itu sebulan tuh bisa sampai 2 ataupun 3 kali program kerja harus kita jalankan karena untuk mengejar waktu agar program kerja yang sudah kita rancang berdua biar bisa berjalan kayak gitu. Enggak capek Kak? Ya kalau memang udah capek itu sudah hal biasa, tetapi kita pasti dari kecapean itulah membuat semangat kita membara kayak gitu. Apalagi FTK jengah pasti kita semangat terus kayak Gimana gitu. jengahnya? Jengah. Oke. Untuk Kak Gustu gimana jawabannya? Ya dari kakak sebenarnya
kalau untuk masa pandemi ini sebenarnya kita tidak bisa memprediksi ya pertama ya Niko ya. Sebelum kita menjabat itu kita hanya mengetahui info pandemi ini cuma dari Cina aja. Ya, Oke, kita Cina. belum terjun dari Indonesia juga. Pada saat kita udah selesai udah mau pelantikan itu baru ada pandemi ya. Di sanalah kita bagaimana kita merancang bagaimana program kerja kita di sini supaya berjalan dengan lancar. Ya, Astungkara untuk program kerja kita sebelum-sebelumnya udah lancar dengan baik. Dan untuk selanjutnya Astungkara di PAT ini semoga berlancar dan di YES nanti semoga lebih lancar dan kita mendapatkan juara juga. Ya. Astungkara ya, Oke, tolong ya. doanya teman-teman ya, semua Ganesha Muda Biru Dongker, tolong partisipasinya. Nah, kan di pandemi ini kayak ya cukup kaget lah. Pernah nggak sih dari kalian ada pikiran untuk, aduh nggak bisa, mundur aja gitu? Ya. Nah, untuk rasa itu pasti ada. Ya. Nah, awalnya itu setelah kita menjabat kan, kita kan belum melaksanakan namanya oprek kan untuk pengurus. Oke. Jadi di sana itu saya itu berdua itu tetap kesulitan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjalankan organisasi kita ke depan dan juga program kerja kita. Nah, setelah kita berunding, jadilah kita oprek kan kayak gitu. Oke. Setelah kita oprek, apakah bisa nanti kita menjalankan program kerja kayak itu. Jadi kita itu masih sempit memiliki dunia berdua kayak gitu. Jadi setelah kita selesai oprek, jadi kita mendapatkan motivasi dari seluruh pengurus. Akibat dari seluruh pengurus mendapatkan opsi, Kak gimana kalau kita itu menjalankan program kerja kayak gini. Nah jadi karena semua semangat dari pengurus dan juga tekad dari kita untuk menjalankan program kerja yang kita sudah buat di dalam raker, jadi kita harus bertanggungjawabkan dan bisa kita memecahkan masalah itu kayak gitu. Oke, yang penting intinya tanggung jawab ya Kak ya. Ya, yang Untuk penting Kak intinya Gustu gimana? tanggung jawab. Mungkin untuk moderator bisa diulang ya bagaimana pertanyaan tadi. Oke, untuk pertanyaannya di saat pandemi ini kan sudah berjalan sekitar 5 bulan ya Kak ya dari masa jabatan. Nah, pernah ada pikiran nggak sih dari Kakak untuk mundur aja karena nggak bisa? Karena sebelumnya kan melakukan kegiatan ini dari kegiatan organisasi itu secara offline dan ketika tiba-tiba harus dihadapkan dengan online semua, pernah nggak sih ada mundur Rasa aja? mundur ya, Iya. rasa mundur dari kita kayaknya nggak ada ya kayak sama sekali nggak ada ya. Tapi rasa ingin menjumpai teman itu ada. Gitu. Maksudnya Ya. gimana tuh Kak? Kita itu di sana biasanya gimana caranya kita itu walaupun rasa pandemi seperti ini ya, kita itu di sini menginginkan supaya kita itu supaya bertemu dengan pengurus. Oke. Bagaimana kita loh baru semester 5 supaya nanti pengurus-pengurus kita itu biar dekat dengan kita walaupun dengan secara pandemi ini supaya kita bisa lebih dekat dengan pengurus ya. Oke, benar. Berbagai hal rencana kita rencanakan supaya kita itu bisa merangkul pengurus-pengurus kita walaupun kegiatan secara pandemi ini. Oke. Ya gitu kalau kita. Kalau merasa mundur itu kita kayaknya nggak ada kepikiran seperti itu ya. Karena nggak jengah ada. ya Kak Ya, ya. karena jengah Coba lah. jengahnya gimana Oke, Kak? Untuk jengah. Oh, Kak iya. Gustu aja, Kak Gustu jengah Oh, dong. kalau saya ada. Ya. Jengah gitu. Oke, ya. mantap sekali ya saudara ya. Oke, oke selanjutnya nih Kak ya. Nah, kan tidak ada rasa mundur nih di antara kalian ya. Nah, ketika dihadapkan dengan ospek online, kan kalian tidak bertemu dengan yang namanya mahasiswa baru, iya kan? Nah, di mana yang setahu saya ini ketika untuk merekrut kepengurusan di tahun depan, pasti kita harus kayak setidaknya mencari murid baru untuk menambahkan dia pengalaman, seperti memasukkan dia ke panitiaan. Nah, karena kalian tidak bertemu dengan mereka, kalian tidak bertemu secara langsung. Nah, sempat nggak sih kayak ngerasa kesulitan gitu dan apa ya, kayak aduh gimana nih caranya, pernah ngestak nggak di sana? Nah, terus abis itu gimana sih cara kalian menyelesaikan masalahnya itu? Karena kan mahasiswa baru itu sangat penting ya Kak ya. Gimana? Nah, jadi kita ketahui bahwasanya untuk saat ini OKK daring itu diganti dengan PKKMB. Nah, Oke, di sana dan juga kita itu untuk di fakultas itu tidak bisa dilaksanakan ataupun diminta dihapus, tapi dari kita juga sama Kak Gustu mempertahankan agar OKF itu tetap ada. Nah, Ya. di sana itu saya ganti dengan pengenalan fakultas beberapa video Oke. dan juga dengan pelatihan kepemimpinannya secara webinar oleh Kodim dan Dem dari Singaraja kan Oke, kayak gitu. benar. Nah, jadi
seperti halnya kemarin itu pada saat kita melaksanakan oprek itu sebagian besar dari mahasiswa baru itu tidak mengetahui kita berdua kayak gitu. Serius? Ya ampun. Iya, Kak. jujur waktu oprek saya itu tidak menonjolkan diri saya itu sebagai ketua umum. Kenapa gitu? Karena saya itu gimana sih kesadaran dari mahasiswa baru untuk mengetahui kita, apalagi pada saat PKKMB itu kan sudah tertera di video, sudah ada pengenalan dari masing-masing ormawa. Kalau memang dia benar-benar mencermati, pasti dia itu mengetahui kita berdua. Tetapi di sana itu kita ketahui bahwasannya mahasiswa baru itu tidak mengetahui kita berdua. Nah, pada saat oprek online dan juga kita bisa melaksanakan tatap muka, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Di sana saya tantang untuk mahasiswa baru itu mengenal kita berdua, siapa sih ketua dan wakil ketua umum Badan Eksekutif periode 2020-2021. Nah, di sana saya beri PR ke dia, kalau memang dia tidak tahu namanya atau dan orangnya, saya suruh scroll dia di IG BEM kita dan suruh follow kayak gitu. Jadi seiring berjalan waktu, jadi kita diketahui sih berdua, tetapi itu tidak menyeluruh untuk mahasiswa baru mengetahui kita. Dan ya mohon mudah-mudahan di saat setelah acara PAT ini sebagian besar mahasiswa baru kita mengetahui bagaimana sih tentang sistem ormawa yang ada di fakultas kita. Iya, benar. Apalagi kita kan sudah melaksanakan oprek di fakultas dan juga kita melaksanakan DWI kan. Nah, setelah itu juga kita akan ada acara dies. Di sana juga kita akan melaksanakan oprek. Jadi di sana tuh kita tetap berbaur, dan juga di sini saya biasa berbaur dengan panitia yang oprek ataupun dari pengurus tentang berbaur bagaimana sih pengurusan di BEM. Saya pasti jelaskan dan kasih tahu kepada mereka bahwasanya di BEM itu adalah rancangannya kayak gini. Pokoknya saya sharing lah, biar tidak saya sendiri aja yang mengetahui kayak gitu. Oke, benar ya. Ini masa nggak tahu sih sama ketua sama wakil ketuanya, ini loh adik-adik cantik ganteng, ini ya jangan sampai dilupain. Oke, untuk Kak Gustu? Sebelum maju pertanyaan, mungkin kakak-kakak bisa minum di sini dulu ya. Oke, boleh. Minum apa namanya? Cendolita. Ya, es cendolita ya. Ya, benar Ya, sekali. mungkin teman-teman yang menonton bisa di follow Instagram My Cendolita ya. Di sini sangat enak sekali untuk main cendolita tanpa perasa buatan. Ya, di sini 100% alami. Ya, mungkin teman-teman yang sudah menonton mungkin bisa mencobai es cendolita atau follow terlebih dahulu Instagram My Cendolita. Ya. Tapi kan teman-teman nggak tahu tuh enak nggak sih rasanya? Coba dong Kak Gustu cobain. Oh, boleh coba nih. Boleh. Untuk cendol. Kan Oke itu dah, Kak kalau Gustu begitu itu. mungkin kakak coba terlebih dahulu ya. Ya, silahkan Kak. Kakaknya coba terlebih dahulu atau mungkin Arandika terlebih dahulu? Kak Gustu aja, mungkin Kak Gustu kurang dah. asupan nih. Oke, kalau gitu kakak coba terlebih dahulu ya. Iya. Gimana rasanya Kak? Enak? Rasanya itu seperti gimana ya? Di sini tercampur susu ya tanpa santan. Ya, ini tanpa santan ya. Bener ya, tanpa santan. Dan enak sekali, manis tanpa pemanis buatan. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin coba silakan bisa follow Instagram terlebih dahulu dan bisa di DM dan beli di sana. Oke, Ya, gitu. jangan lupa Pokoknya order sangat ya. enak sekali, ya. Enak banget loh tadi Oke. aku udah nyobain juga. Ya. Oke, lanjut. Gimana Kak? Lanjut. Mungkin tadi pertanyaan dari Melan sudah dijawab sama Arandike, Oke, udah jadi cukup lanjut berarti. aja lah ya. Oke, Nggak lanjut apa-apa aja, ya. oke. Oke. Berhubung tadi Kak Arintike bilang tentang tweak nih. Nah, sekarang kan kita sedang mengadakan pagelaran akhir tahun 2020. Bisa dijelaskan sedikit? Oh, haus ya kakaknya ya, lagi sampai nambah loh. Ingat, pokoknya harus dibeli ya. Kak Gustu aja sampai nambah. Oke, lanjut. Follow Instagramnya @mycendolita. Bener-bener enak ini, bener. Coba ya, Arandika coba ya. Kalau kamu mau coba, Satu silakan berdua. coba ya. Ya bener, satu berdua aja nggak apa-apa Oke. sih. Ya, Enak Kak? enak, bener. Oh. Apa? Kinyak-kinyu aja Kinyak-kinyu kakaknya. aja ini. dia. Enak Kak? Saking enaknya. Rasa cendolnya itu berasa kali. Manis nggak Kak? Manis ya, tapi manisnya itu tidak membuat kita jenuh kayak gitu. Oke, soalnya ada aku di depannya Ya. Kakak. Gimana dong? Oke, kita lanjut ya. Tunggu sebentar. Oke, yang tadi tweak 2020. Nah, bisa diceritain nggak sih? Bukan diceritain sih, kayak gimana sih sekarang? Kan sudah setengah jalan nih. Pencapaiannya gimana sih, kayak
setelah melihat kan apalagi TWIK kita tuh pagelaran akhir tahun kita dari Fakultas lain tuh sedikit berbeda ya. Nah, gimana sih kayak menurut kalian apakah ini sudah bisa dibilang sukses atau belum? Silakan Kak Ariantike. Nah, jadi acara kita ini kalau memang kita kasih tahu sukses atau belumnya itu bisa kita lihat setelah tanggal 23. Karena puncak acara kita itu tanggal 23. Tetapi di sini dari perasaan saya dan juga tekad saya itu sukses. Karena apa? Nah, di sini kita sudah merancang acara ini dengan sudah sangat matang. Meskipun di era pandemi dan juga ini adalah pertama kalinya kita melaksanakan acara TWIK kayak gitu kan. Acara TWIK secara daring dan juga di sini secara daringnya itu adalah di permainan sepak futsal dan juga bulu tangkis. Tetapi dalam permainannya itu kita tetap mengikuti dengan protokol kesehatan di mana bahwasanya pada saat bermain di futsal itu tidak ada penonton. Nah, bagaimana kita memastikan bahwasanya tidak ada penonton kan kayak gitu. Jadi di sini kita itu membuat peraturan di kepanitiaan kalau memang dari peserta membawa penonton, jadi mohon maaf dari kami itu akan diskualifikasi tim tersebut. Kayak gitu. Dan juga pada saat 5 menit bermain kita itu ada break dan juga penyemprotan bola dari hand sanitizer. Kayak gitu. Dan juga sebelum kita masuk dan juga kita bermain kita sudah bisa dengan protokol kesehatan seperti halnya yang pertama kita itu sudah menyiapkan hand sanitizer otomatis dan termogan otomatis. Di mana kita baru masuk sudah bisa mengecek suhu tubuh kita dan juga menyemprot tangan kita dengan hand sanitizer dengan otomatis, tidak ada kata kita menyentuh dari alat tersebut kayak gitu. Dan juga rancangannya itu sudah kami rancang sedemikian rupa dan juga beberapa kita mengepus panitia agar acara itu bisa lancar kayak itu. Kita itu sudah mempersiapkan dengan matang apa yang memang sudah akan kita jalankan. Seperti halnya kita sekarang itu di PAT ini pertama kali kita membuka event secara nasional, 5 lomba nasional dan 5 kategori regional kayak gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Untuk Kak Gustu ada yang mau disampaikan? Mungkin dari kakak, kalau dibilang untuk PAT kita tahun ini dibilang sukses ya. Mungkin untuk adik-adik atau teman-teman yang di sini bisa kalian yang memprediksi ya, apakah kegiatan kita sukses atau bagaimana ya. Dan dilihat juga dari kepanitiaan kita di sini untuk panitia itu sangat antusias sekali untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan TWIK pada saat event yang kelima ini. Ya, walaupun kegiatan kita secara pandemi, ya mengingat event-event yang di luar sana biasanya online, tapi kegiatan kita ini di semi online ya, dan juga mematuhi protokol kesehatan. Ya, di sini kita sangat mengutamakan juga protokol kesehatan supaya di sini kegiatan kita aman dan supaya tidak ada kasus penularan COVID-19 seperti itu. Ya, pokoknya TWIK yang sekarang ini Astungkara sukses gitu ya. Astungkara ya. Oke, cukup berjalan lancar berarti ya Kak ya. Oke, karena percakapannya sudah mulai mateng, bisa dibilang mulai lancar gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Berapa sesi tanya jawab nih? 3. 3 sesi jawab. Oke. Kalau boleh tahu sesi tanya jawab ini dipilih dari mana? Ini Kak, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita post di postingan akun Instagram TWIK BMFTK. Oh, di Instagram TWIK BMFTK. Benar sekali. Dan yang bertanya ini adalah para followers TWIK BMFTK. Oh gitu ya. Berarti itu surprise. Ya surprise ya. Oke, kalau begitu ya. Dijawabnya santai aja ya Kak. Oke, siap dah. Yang penting nanti untuk pertanyaan itu jangan hal-hal yang seperti lebih dewasa lah gitu ya. Yang standar-standar aja gitu ya. Supaya tidak menegangkan kami lah gitu. Jangan tegang-tegang, nanti ada waktunya buat tegang Kak. Oke dah, siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Dijawabnya dengan singkat, padat dan jelas ya Kak ya. Dari Andi_Suwartike. Seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa? Silakan dimulai dari Kak Gustu.
untuk organisasi, seberapa pentingkah organisasi bagi mahasiswa? Organisasi bagi mahasiswa itu sangat penting. Ya, mengapa demikian? Mengapa demikian? Anggap saja seperti mangkok. Mangkok itu seperti wadah sebagai aspirasi mahasiswa untuk menampung aspirasi mahasiswa agar nanti bisa disampaikan kepada Indonesia atau lainnya, seperti itu. Ya, pokoknya untuk organisasi itu sangat penting, bukan hanya sebagai hal hiburan, tetapi juga sebagai hal untuk menunjang prestasi-prestasi mereka, ya, di akademik maupun akademik. Iya, Dan benar. juga di sana kita bisa mencari teman-teman, ya. Anggap saja seperti kita berdua di sini kan ngekos, ya. Oke. Kalau kita ngekos di sini, ya kan seperti agak krik gitu ya. Ya, jadinya kita ya anggapnya organisasi itu sebagai mencari teman-teman lah untuk biar mengisi hari-hari kita yang kosong, ya, sebelum kegabutan kuliah gitu. Oke, benar sekali. Untuk Kak Riantika gimana? Nah, jadi seberapa penting sih organisasi kemahasiswaan. Nah, Benar. jadi di sini saya sampaikan organisasi kemahasiswaan dan juga dalam perkuliahan kita itu adalah 50-50, yaitu 50-50. Di mana dalam perkuliahan itu kita tidak hanya menyongsong dalam hal akademik, tetapi kita perlu juga menyongsong di non akademik kayak itu. Jadi di sini organisasi itu pentingnya itu adalah menampung aspirasi dari mahasiswa, apalagi kita itu menaungi di fakultas kayak itu. Jadi apapun dari kelas dari mahasiswa, kita bisa sampaikan ke atasan apa yang memang sudah menjadi pembahasan kita kayak itu. Dan juga di sini dalam kemahasiswaan itu sangat penting bagi kita, karena kalau di sini kita sudah mengikuti organisasi, maka pengalaman yang didapat kita itu lebih. Seperti halnya kita jadi mengetahui apa sih program kerja yang memang harus kita laksanakan. Dan juga di setiap program kerja kita pasti akan melaksanakan kegiatan. Nah, di dalam kegiatannya itu banyaklah kita menemukan sebuah pengalaman. Seperti halnya pengabdian pada masyarakat, kita bisa berbaur dengan masyarakat dan juga bisa membawa nama kampus kita dan juga fakultas kita kayak gitu. Dan juga ada acara HUT fakultas kita seperti inilah yang perlu kita persiapkan kayak itu, dan banyak yang lainnya kayak itu. Dan juga di sini apalagi di setiap kegiatan kita itu kan mendapatkan SK. Jadi di mana SK itu kita bisa untuk mencari beasiswa. Nah, pentingnya kita mengikuti organisasi bahwa kita itu bisa meringankanlah beban orang tua kayak itu. Jadi seperti halnya ketika kita ada pembukaan beasiswa seperti halnya beasiswa PPA, seperti halnya di masa pandemi ini yang ada itu penurunan UKT kayak itu. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki SK tersebut dan juga kita sudah dicantumkan aktif, jadi kita itu bisa mencari beasiswa kayak gitu. Jadi karena kita itu sudah menjalankan dan juga dari kampus kita itu ada bidang kemahasiswaan. Seperti halnya kita itulah di organisasi itu adalah bidang kemahasiswaan kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari, dia tidak mau disebutkan namanya ya. Oke, pertanyaannya adalah, Kak, SKP itu kan sangat penting. Nah, untuk mendapatkan poin, padahal kita sekarang sedang ada pandemi dan juga kegiatan di kampus cukup sedikit. Gimana tuh solusinya, Kak? Silakan jawab. Nah, jadi poin SKP itu sistem kredit poin sangat penting untuk kita sekarang kan. Nah, jadi memang kegiatan kita itu yang dilaksanakan itu sangat sedikit. Nah, di sini kita itu sudah membuat kebijakan dan juga sudah disetujui. Nah, di mana yang dulu sebelum pandemi setiap kegiatan itu kita mendapatkan poin 1. Tetapi di saat pandemi ini kita itu mengepus mahasiswa agar mendapatkan target dari poin tersebut. Jadi kita setiap kegiatan dan juga setiap paruh kita mendapatkan 2 poin. Kayak itu, dan juga yang menjadi kontingen di dalam kegiatan acara PAT ini itu mendapatkan 4 poin. Kayak itu, dan juga yang menjadi pengisi acara di dalam acara kita ini mendapatkan 3 poin. Jadi itu sudah kita tambahkan setengah memang dari yang sudah kita rancang sebelumnya karena di masa pandemi ini. Karena kita ketahui juga pada saat ini
susah kita untuk menjalankannya. Tapi mudah-mudahan kedepannya itu lancar ya kayak gitu. Apalagi kita itu mengadakan secara daring, yaitu seluruh mahasiswa itu mengikuti secara live stream. Nah mungkin di sana saya tekankan lagi untuk mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan, silakan ikuti aturan yang ada. Nah di live stream sudah ada itu form untuk pengabsenan dari kalian. Setelah itu kami di sini akan merekap seluruh poin SKP dari kalian yang sudah kalian terkumpulkan kayak gitu. Jadi setelah pandemi nanti yang semester 3, 5 dan 7 itu SKP-nya akan kami minta kembali dan kita rekap isi. Tapi sebelumnya itu karena kita masa pandemi terpaksa kita merekap dengan di Excel dulu. Di sana kita rekap seluruh SKP dari mahasiswa per prodinya masing-masing. Kayak gitu. Untuk Kak Gustu gimana? Oh, kalau dari kakak juga sama dengan Narandika juga ya. Mungkin kakak cuma menekankan untuk adik-adik atau teman-teman yang di sini untuk mahasiswa Fakultas Teknik Kejuruan tetap ikuti kegiatan dari yang dituju oleh Fakultas BEM FTK ya. Biar di sana nantinya kita biar lancar untuk poinnya gitu aja. Ya, tetap semangat gitu aja walaupun secara kegiatan secara pandemi kita ikuti aja alurnya. Nanti pada saat kita sudah selesai atau bisa tatap muka, kita jalankan lagi kegiatan-kegiatan kita seperti sebelumnya gitu aja. Ya, tetap semangat. Harus gini ya, harus ikuti saja alurnya dan karena sudah dari Badan Eksekutif Mahasiswa sudah merombak terkait dengan pandemi, jadi kalian tenang saja untuk poin SKP ya. Yang penting ikutin aja kegiatannya ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waduh, pertanyaannya cukup menegangkan ini. Ya kalau kayaknya pertanyaan yang ketiga ini sangat menegangkan buat kami ya. Ya, sangat ya, menegangkan. sangat yang dipilih-pilih sekali ya. Oke, kayaknya kalau boleh kami tahu berapa pertanyaan itu dari mahasiswa? Banyak pertanyaannya? Kayaknya lagi satu sih. Oh lagi satu ya. Oke, berarti Lagi 3 satu. pertanyaan di sini. Iya. Oh gitu. Oke, siap. Tapi kalau misalkan siapa tahu nambah gimana? Oh boleh aja mungkin dari ketua, Pak Ketua gimana? Siap? Kan? Masih Oh, kuat? ya. Oke. Oke, lanjut pertanyaannya dari Franz JR _. Oh kayaknya kalau nama Franz ini saya lebih tahu ya. Kalau Franz ini ya pokoknya waktu kegiatan saya dengan Dies dengan dia ya. Pokoknya dia kayaknya tahu tuh gimana kegiatan kita pada saat halo Dies. Kak Franz, Ya. ini pertanyaannya sudah saya bacakan. Nah, pertanyaannya adalah sangat cocok ya untuk kalian. Mengapa mahasiswa FTK mendapat stereotip buaya? Oh, stereotip buaya. Mungkin pertanyaan ini dituju kepada ketua BEM kita terlebih dahulu. Oke. Ya, oke ya. Silakan, Karena Kak. di sini yang dianggap buaya itu dari ketua terlebih dahulu. Ya, oke. Kenapa ketua itu selalu buaya ya? Lanjut Kak, silakan. Oke dah. Nah jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya ya terima kasih juga untuk Kak Franz sudah bertanya kayak gitu. Nah jadi memang sebelum-sebelumnya itu kita itu sedikit agak dibilang buaya, tapi itu sebenarnya tidak kayak gitu. Jadi mungkin sebagian besar dari mahasiswa itu agak kebaperan dengan kita kayak gitu. Kok gitu? Ya karena karena kita itu di saat ospek ataupun OKF itu pasti kita terlalu kelihatan di sana. Banggalah, ternyata dia itu sebagai ketua BEM kayak gitu. Dan juga sebagai wakil ketua BEM. Tetapi di masa pandemi ini perlulah kita sangat pertimbangkan buaya itu ada atau tidaknya karena kayak gitu. Seperti halnya sekarang kita itu berdua belum tentu kita buaya. Karena apa? Di masa pandemi ini mahasiswa baru aja tidak mau tahu kita berdua. Gimana kita akan menjadi buaya kayak gitu. Susah ya nyarinya. Iya, susah nyarinya. Oh, mau nyari berarti. Bukan tidak mau nyari, tapi di sini juga saya itu pikirkan mahasiswa aja tidak mengenal saya. Masa saya akan dengan bangga mengenalkan diri dengan sendiri. bangga mengenalkan diri kepada mahasiswa. Saya harus chat. Oh ini cewek cantik, saya chat. Hai, saya ketua BEM gimana gitu. Kan tidak mungkin rasanya kayak gitu sih. Pasti kayak Ya, gitu. Karena di sini saya juga forum saya itu tidak buaya kayak itu. Saya itu cukup kalau memang satu ya satu. Tapi untuk saat ini belum ada sih yang serius saya. Belum ada Ya, loh, silakan daftar untuk mahasiswa Yo baru. silakan daftar ya. jangan lupa follow IG kakak Kadek Ariandika, oke? Oke. Lanjut Kak Gustu gimana?
Oke, terima kasih. Pertanyaannya kenapa mahasiswa FTK itu dibilang buaya gitu? Oke. Oh gitu ya. Ya terutama untuk pertanyaan dari Franz, coba pertanyakan terlebih dahulu, kamu itu buaya atau enggak gitu dulu ya. Oke, untuk Ditanya Franz, balik. coba tanyakan kepada teman-temanmu, apakah kamu itu buaya atau enggak? Ya, saya akan menjawab, kenapa kita itu dibilang seperti anak teknik itu dibilang buaya? Ya, kalau saya pikir-pikir itu anak teknik itu kebanyakan laki-laki, bener nggak? Oh iya benar sekali. Ya Kak. bener, nah terutama Benar. itu. Ya, anak teknik itu biasanya mereka itu mengincar dari fakultas-fakultas lain. Oke. Biasanya yang paling banyak ceweknya itu fakultas lain itu seperti fakultas yang di sebelah kita. Mau boleh disebut namanya? Silakan disebut. Oh mungkin fakultas ekonomi. Hai, Fakultas Ekonomi. Gitu ya. Mungkin Ditunggu kita akan nih. menuju fakultas ekonomi atau enggak Oke. bahasa asing. Ya. Oke, benar Yang di sekali. sana Hai, biasanya untuk cewek-cewek yang di sana fakultas ekonomi atau bahasa asing biasanya lebih cantik. Ya gitu ya. Berarti dalam artian cewek fakultas teknik? Teknik, kalau di teknik itu gini, walaupun ceweknya sedikit tetapi cantik-cantik sekali gitu. Oh. Tapi hanya beberapa, tapi mereka itu sudah ada yang miliki. Waduh, Makanya susah. kenapa buaya-buaya FTK itu lebih dominan mencari cewek-cewek di fakultas lain gitu. Oke, benar Coba aja kalau cewek-cewek di fakultas teknik itu lebih banyak, maka buaya teknik itu pasti akan mencarinya di sekitar kita aja Oke, gitu. benar sekali. Ya, makanya mungkin yang di sini kan ada prodi PKK. Iya benar Ya, sekali. Astungkara untuk PKK nanti lebih banyak ya untuk mahasiswa Oke. cewek-ceweknya biar kami para buaya lah kalau dianggap para buaya, kalau memang dianggap para buaya, kalau memang nggak dianggap ya udah nggak apa-apa. Oke. Ya mungkin para cewek aja yang bisa mengetahui kita itu buaya atau enggak. Oh, gitu, benar ya. sekali. Ya betul nggak? Untuk melatih kalau kita di sini itu dianggap buaya atau gimana? Saya sih kurang tahu soalnya saya nggak pernah jadi korban buaya. Oh, belum pernah jadi korban Belum buaya ya? pernah, Kak. Oh gitu. Mungkin Iya. nanti kakak-kakak yang di sini yang Jangan. nonton live streaming ini bisa ya di personal chat untuk melatih ya. Nah, saya Untuk sudah- terutama yang buaya Fakultas Teknik Kejuruan bisa di DM untuk melatih. Ya, untuk melatih Jangan. gimana melatih? Siap untuk di DM oleh para buaya teknik? Skip aja dah Oh, takut. kok soalnya. stip? Takut. Oke dah, siap. Oh berarti dari jawabannya Kak Gustu dan Kak Ariantika tadi bisa disimpulkan bahwa ternyata memang ada ya Fakultas Teknik dan Kejuruan itu cowok-cowoknya memang buaya. Karena dari tadi saya dengar ya karena buaya. Oh berarti benar tidak ada perlawanan sama sekali. Berarti benar ya? Ya mungkin garis besarnya dan juga garis kecilnya itu ada aja kayak gitu. Oke. Ya. Oke seperti itu. Oke, ketiga pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Kak Gustu dan juga Kak Ariantika ya. Cukup lumayan ya jawabannya. Gimana? Nah, jadi jawaban yang sudah ditanyakan itu sudah kami jawab, yaitu sangat menantang untuk kita berdua untuk Oke, menjawab sangat pertanyaan menantang tersebut, ya. kayak Oke, gitu. benar sekali. Nah, untuk penutup nih. Ada pertanyaan yang sedikit yang sangat dah menantang. Ini dari saya sebutkan nggak ya? Oke. Gustu _ Surya A. Oh, itu mungkin teman saya. Oh, gitu. Oh, saudaranya anak FTK juga ya? Oke. Oke. Pertanyaannya ya cukup mewakili saya juga ya. Cewek-cewek di FTK cantik-cantik enggak, Kak? Mungkin bisa dijawab oleh ketua kita. Oke. Nah, jadi pertanyaan yang memang sudah sangat menantang untuk kita ya. Oke. Apalagi kita dalam masa pandemi ini. Mhm. Nah, untuk yang sudah saya ketahui bahwa mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik itu lumayan cantik, sebagian besar cantik kayak gitu. Kenapa saya bilang cantik kayak gitu? Pasti seperti halnya sekarang aja pengurus kita ini cantik kan, melati kayak gitu. Terima kasih. Dan juga yang lainnya. Apalagi itu cewek, Oke, pasti benar. cantik. Nggak Iya, mungkin benar itu sekali. cewek ganteng itu loh. Mhm. Apalagi kalau dibilang cowok itu cantik, Mhm. berarti itu kan beda hal. Oh iya, beda. Persepsinya beda kayak gitu. Oke, segitu aja? Ya mungkin udah aja. Oke, gugup ya Kak ya. Jangan gugup, Ya, gugup. tenang aja. Pasti gugup karena apa? Kenapa? Pertanyaan itu di luar ranah dari kita. Iya. Kita itu organisasi, masa tentang hal yang ketiga pertanyaan itu adalah buaya, dan yang keempat itu adalah tentang cewek-cewek yang ada di FBK itu cantik-cantik atau enggaknya. Nah, hal tersebut bisa kita lihat. Apalagi kita itu kan sudah diberikan dua mata. Kita bisa memandang, oh berarti di Fakultas Teknik
sebagian besar ceweknya cantik-cantik kayak gitu. Mungkin yang pertanyaan itu dari semester 1. Oh bisa jadi, oh iya iya. Mau dia ingin mencoba gitu, mencari gitu. Apalagi kan kalian sebagai perwakilan mahasiswa, tahulah mahasiswanya seperti apa. Iya pasti. Yang kita nak tahu itu kan beberapa juga open recruitment kita itu dari mahasiswa baru. Ada mungkin yang lainnya yang memang kita tunggu-tunggu, silakan untuk yang lainnya, yang cewek maupun yang cowok, silakan berdedikasi untuk fakultas kita. Saya tunggu di oprek selanjutnya yaitu DS Natalis Undiksa yang ke-28. Oke Kak, sekalian promosi ya Kak ya? Ya sekalian promosi agar seluruh mahasiswa berdedikasi kayak gitu. Oke benar sekali. Untuk Kak Gustu gimana? Oke, dari Kak Gustu mungkin kalau dibilang cewek-cewek FTK itu cantik atau enggak, ya anggap aja seperti Melati ya untuk saat ini ya. Kalau kalian anggap Melati ini cantik atau enggak? Ya. Kalau kakak lihat di sini Melati ini kan ya sangat cantik ya. Ini salah satu cewek dari Fakultas Teknik Kejuruan loh. Ya, seperti inilah cewek-cewek Fakultas Teknik Kejuruan. Ya, sangat cantik-cantik sekali walaupun cewek-cewek di Fakultas Teknik Kejuruan itu sangat sedikit, tetapi di sanalah kebanyakan cewek-cewek kita sangat cantik-cantik gitu sekali. Ya, makanya kebanyakan cewek-cewek Fakultas Teknik Kejuruan itu sudah pada punya pacar gitu ya. Kecuali saya ya Kak ya. Mungkin Melan belum punya pacar? Belum Kak. Kalau sama kakak bagaimana? Enggak, skip. Oh, kok skip? Kan buaya. Oh siap. Oke. Oke. Ya, mungkin ya karena kakak dicap oleh buaya, mungkin untuk semester 1 yang pengen mencari Melan bisa hubungi untuk Melan ya. Mungkin nanti bisa dihubungi kontak adminnya siapa mungkin atau enggak bisa di komentar di kolom komentar apa nama Instagramnya mungkin bisa dijawab oleh Melan juga nanti. Oke, ya, terima gitu. kasih Oke. Kak. Iya, itu cukup pertanyaannya. Jangan serius-serius dulu ya. Kita santai-santai, anggap itu pemanis dan jangan dibawa serius ya. Tenang aja, jangan tegang Kak. Tenang, tenang. Sudah mau di sisi akhir kok ini. Oke, selanjutnya nih yang terakhir. Masih ada pertanyaan? Sudah. The last one is. Oh, oke, the last ya. Iya. Oke, mungkin untuk the last ya sedikit tidaknya mungkin Arandika terlebih dahulu ya untuk nanti pertanyaan the last-nya. Mungkin the last itu biar lebih menantang lagi ada pertanyaannya supaya enggak pertanyaan tentang buaya atau enggak cewek FTK apalah lain lagi. Anggap ya. aja itu kayak gimana ya, kayak anggap biar adalah hiburan gitu. Ya, biar ada biar hiburan. Nggak tegang-tegang kali, Ya, jangan. gitu dah. Oke, siap. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih Kak, ini termasuk ke ada nggak pesan atau motivasi yang mau disampaikan untuk mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan? Silahkan Kak. Nah, jadi di sini pesan dan kesan saya yaitu mohon untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan, mari kita sama-sama berdedikasi untuk fakultas kita. Di sini marilah kita majukan untuk fakultas kita. Di sini kita adalah tanggung jawab bersama. Itu pun tidak tanggung jawab dari saya ataupun dari Kak Gustu dan juga dari Melan, tetapi itu adalah dari tanggung jawab kita bersama. Karena di sini adalah kita kesatuan yaitu Fakultas Teknik dan Kejuruan, di mana itu adalah fakultas kita, dan juga di dalam Fakultas Teknik dan Kejuruan kita itu ada 9 prodi. Jadi di sini marilah kita bersatu untuk memajukan fakultas kita kayak gitu. Jadi di sini saya tunggu dari dedikasi kalian semua untuk menjadi menyukseskan acara kami yaitu di fakultas kayak gitu. Jadi di sini saya mohon bantuan dari teman-teman mahasiswa agar selalu mendukung dan juga ikut berpartisipasi peran dalam kegiatan ataupun acara kami di sini. Meskipun dalam acara pandemi kegiatan kita itu harus tetap terlaksana kayak gitu. Jadi kalau memang kita tidak berkegiatan, jadi kita itu sama dengan roh ataupun alam gaib kayak gitu. Seperti halnya kita itu sudah meninggal karena tidak ada berkegiatan kayak itu. Jadi meskipun di dalam masa pandemi kita itu harus tetap berkegiatan meskipun harus beberapa tantangan yang meski kita lewati, seperti halnya kita itu harus bisa meluangkan waktu dan juga terkenalannya itu adalah karena daring kan, pasti sinyal kenalan kita kayak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri sangat-sangat matang dan juga harus bisa mengikuti era yang ada kayak gitu. Jadi di sini saya mohon kepada kalian semua agar tetap semangat dan jangan lupa jaga kondisi kalian di masa pandemi ini kayak gitu. Jadi intinya tetap semangat, mari kita sukseskan acara ataupun kegiatan kita yang ada di fakultas, karena di sini kita adalah tanggung jawab bersama, bukan dari perseorangan kayak gitu. Oke, benar sekali. Sangat luar biasa ya motivasinya. Silakan untuk Kak Gustu.
Untuk pertanyaannya apa ya? Pesan dan apa? Pesan atau motivasi yang ingin disampaikan untuk Pesan mahasiswa. atau motivasi ya. Untuk kakak pesan untuk mahasiswa ya? Iya. Atau mahasiswa maba? Termasuk keduanya. Ya keduanya. Pesan untuk ya mahasiswa Fakultas Teknik Kejuruan ya tetap ikuti atur protokol kesehatan dan juga ikuti aturan pemerintah. Ya, di sini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa akan tetap menampung aspirasi-aspirasi dari kalian semua. Ya, untuk kegiatan-kegiatan kami apapun tolong dengan sangat diikuti. Ya, terutama di kegiatan TWIK ini atau di kedepannya itu Dies Natalis. Ya, tolong diikuti dengan antusias. Ya, kami sangat mohon dengan kalian supaya kalian itu walaupun dengan kegiatan pandemi seperti ini tetap semangat gitu ya, jangan pernah loyo walaupun kegiatan daring gitu, jangan pernah berpikir seperti ini kan cuma daring aja, jangan dah diikuti, tahun depan aja ikut, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Silakan kalau memang di sana ada partisipasi dari BMFTK untuk kalian untuk mengikuti kejuaraan atau apapun, silakan ikuti. Ya seperti itu. Dan apalagi pertanyaan motivasi. Iya benar. Ya motivasinya itu tetap semangat. Ya nanti kami tunggu open recruitment Dies Natalis ya 2021. Oke, Ya benar untuk sekali. mahasiswa baru saya mohonkan tetap pantau dari Instagram Instagram BMFTK atau YouTube-nya supaya nanti info-info dari BMFTK biar kalian lebih tahu apa-apa aja info up to date tentang terkait info dari BMFTK ya, supaya kalian tidak terlalu meninggalkan juga tentang kegiatan dari BMFTK gitu ya. Oke, lanjut untuk Melan. Apa yang disampaikan oleh Kak Gustu dan juga Kak Ariantika itu sangat memotivasi sekali ya untuk kalian mahasiswa. Tolong jangan bersikap acuh karena kami sangat membutuhkan kalian untuk kemajuan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Oke, gimana Kak untuk podcast kali ini? Gimana nih perasaannya? Senang, tegang atau gimana? Nah, jadi di sini sebelumnya saya tambahkan dikit juga ya. Oke, Nah, masih ada. dalam silakan. apa namanya tuh dalam open recruitment ini ataupun untuk mengikuti Instagram kami itu bukan hanya mahasiswa baru saja, tetapi untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan kayak itu. Jadi di sini karena kita itu dalam Fakultas Teknik dan Kejuruan, jadi kita itu harus seluruh mahasiswa aktif di Fakultas Teknik dan Kejuruan kayak gitu. Oke, udah ya Kak ya? Ya. Berarti sudah itu motivasinya. Ya. Segitu aja. Oke, ada mau lagi disampaikan? Nah, Oke, sudah pas. Oke, untuk podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Cukup memotivasi dan cukup menarik obrolan pada kali ini ya untuk Kak Gustu dan juga Kak Ariantika. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga atas apa yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan juga sebelumnya nih, sebelum kami tutup. Sudah tahu kan jargon PAT 2020? Oke, mari kita teriakan sama-sama. Oke, mari kita teriakan jargon PAT, jargon FTK dan juga hidup mahasiswa. Yuk, silakan lihat ke sana. Nah, oke. Jadi sebelum kita melakukan jargon, nah apapun kegiatan kita yang laksanakan, asungkara itu metaksu ya, karena kita itu visi dan misi kita itu berdua adalah asungkara metaksu. Oke. Jadi jargon kita itu berdua asungkara metaksu, ijegen bani kayak gitu ya. Oke, gimana tuh Kak? Jadi terkait apanya nih gimana? Astungkara metaksunya, coba ajarin dong. Nah, jadi di mana asungkara metaksu itu sudah kita rancang itu berdua pada saat sebelum kita melaksanakan apa namanya tuh pemilihan di pencalonan ketua maupun wakil ketua ketua Badan Eksekutif kayak gitu. Jadi di sini kita sudah merancang bahwasannya di sini asungkara metaksu itu apapun yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita dan juga apa yang memang sudah menjadi yang kita sudah terjuni itu semua itu metaksu kayak itu. Seperti halnya mungkin setiap acara ataupun kegiatan itu pasti ada kendala, tetapi kita bisa meminimalisir dari kendalanya itu dan juga menjadi suatu kegiatan yang sukses. Nah, itulah ya yang dinamakan dengan metaksu kayak gitu. Oke, coba kita praktein ya. Langsung aja. Oke, silakan Kak. Nah, jadi di sini
di dalam acara itu ada jargon DWI ataupun PAT dan juga FTK kayak itu. Jadi PAT 2020 Sempat nggak sempat, sikat. FTK Jengah. FTK Jengah. Hidup mahasiswa. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast yang lain. Dah.